Halo semua, perkenalkan nama saya Alatia Halim. Di sini kita akan membahas UAS akuntansi semester akuntansi intermediate yang diberikan oleh Bu Tri. Baik, di sini kita akan membahas yang soalnya dulu, yaitu dilakukan pembelian mesin pada tanggal 15 Juli 2020 dengan keterangan harga perolehannya itu 4 unit mesin. Kita dapatkan 800 juta dengan masa manfaat 10 tahun. Nilai residunya 80 juta. Harga jual awal Januari 2025-nya itu adalah 500 juta. Lalu diminta buatlah jurnal pada saat pembelian. Kemudian B, jika pada awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka hitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Yang C, jika pada awal tahun kedua mesin tersebut ditukarkan, maka hitunglah penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Yang pertama, kita akan membuat jurnal pembeliannya dulu. Jurnal tersebut tidak ada bedanya dengan jurnal biasa yang kita buat, maka kita akan membuat pembelian pada bank. Lalu kenapa pada bank? Kenapa tidak pada kas? Karena menurut saya nilai 800 juta tersebut lumayan gede, jadi kita akan membuatnya pada bank saja. Lebih aman guys. Jadi pembelian pada bank dengan debit dan kreditnya 800 juta. Kemudian kita akan menghitung metode penyusutannya. Harga perolehan yang kita dapat itu 800 juta dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai residu 80 juta yang kita ketahui pertama kali itu dari soal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung beban penyusutan per tahunnya? Apakah ada yang tahu? Oke, kita akan lanjut saja. Beban penyusutan tahunannya itu kita dapat dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaatnya. Penyusutan per tahun untuk 4 mesin, karena dari awal kita sudah memiliki 4 mesin, maka kita akan menghitung penyusutan per tahun untuk 4 mesin. Beban penyusutannya itu kita ambil rumus harga perolehannya tadi itu 800 juta, dikurangi nilai residunya 80 juta, dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun. Jadi 800 juta dikurang 80 juta, kita akan mendapatkan angka 720 juta. Maka 720 juta tersebut dibagi dengan 10 tahun. 10 tahun itu adalah masa manfaatnya. Kita tidak boleh melupakan jika masa manfaat mesinnya ada 10 tahun. Maka 720 juta dibagi 10 adalah 72 juta. Kemudian, maka untuk penyusutan per tahun untuk 4 unit ada 72 juta. Untuk penyusutan satu mesin per tahunnya adalah 18 juta. Angka 18 juta ini tuh didapat dari mana sih? Nah, angka 18 juta tersebut itu didapat dari 72 juta harga penyusutan per tahun untuk 4 mesin dibagi dengan 4. Maka 72 juta yang tadi yang kita hitung itu dibagi 4, maka kita akan dapat 18 juta. Kemudian kita akan menghitung akumulasi penyusutan hingga 2024. Pembelian mesin di tahun 2020 hingga akhir tahun 2024, maka itu ada 5 tahun. 5 dikali 18 juta harga penyusutan satu mesin per tahunnya, maka kita akan mendapatkan 90 juta per tahun. Di harga per mesinnya 90 juta per mesin. Kemudian di tabel penyusutannya sebelum penjualan. Di tahun 2020 kita memiliki beban penyusutan 72 juta dengan akumulasi penyusutannya juga seperti awal 72 juta. Kemudian kita akan memakai metode garis lurus. Maka 72 juta tersebut akan tetap sampai ke tahun 2024. Lalu angka akumulasi penyusutan itu kita dapat dari mana? Yang 144 juta. Jika kita mengambil kalkulator, maka kita akan menghitung 72 juta ditambah 72 juta, maka kita akan mendapat 144 juta. Lalu di tahun 2022, bagaimana kita dapat angka 216 juta? 216 juta itu kita dapat dari 144 ditambah 72, maka kita akan mendapatkan angka 216 juta.
Kemudian di tahun 2023 kita mengambil 216 juta akumulasi penyusutan di tahun 2022 ditambah dengan 72 juta, maka kita akan mendapatkan angka 288 juta. Kemudian di tahun 2024 kita mendapatkan angka 360 juta hasil penambahan dari 288 juta ditambah 72 juta. Lalu kita akan membuat jurnal penjualan mesin di awal tahun 2025. Harga penjualan mesinnya itu 500 juta dengan kita yang akan mencari nilai buku mesin terlebih dahulu. Jadi harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehannya itu kita buat 200 juta dikurangi 90 juta harga akumulasi per mesinnya. Maka kita akan mendapatkan angka 110 juta. Lalu keuntungan dari penjualan yaitu 500 juta dikurangi 110 juta, maka kita akan mendapatkan 390 juta. Jurnal penjualan mesinnya itu kita akan buat kas pada akumulasi penyusutan mesin dan keuntungan penjualan. Di kasnya di debit kita akan mendapatkan angka 500 juta, kemudian akumulasi penyusutan di kredit 90 juta, mesinnya 200 juta, dan keuntungan penjualnya 390 juta di kredit. Oke, kemudian kita akan membahas jurnal penyusutan di tahun 2025 nih setelah penjualan. Jadi mesin yang tersisa itu ada 3 unit, maka 3 dikali 18 juta itu 54 juta. Kenapa berubah? Kenapa enggak 4? Karena satu mesinnya lagi itu tadi sudah kita jual. Kemudian maka kita akan membuat jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 54 juta. Jadi jika kita mengingat tadi tabel penyusutan sebelum penjualannya itu kan di tahun 2024 tuh ada akumulasi penyusutan 360 ya. 360 juta. Kemudian di tahun 2025 karena mesinnya itu tersisa 3, maka beban penyusutannya itu menjadi 54. Maka akumulasi penyusutan di tahun 2025 itu menjadi 414. Kemudian dilanjutkan di tahun 2026 itu 414 juta itu ditambah 54 juta karena kita menggunakan metode garis lurus, maka itu akan tetap sama sampai mesin yang ketiganya lagi akan dijual. Jika misalnya terjadi penjualan di antara 3 mesin tersebut, maka beban penyusutannya juga pasti akan berubah. Jadi misalnya satu mesin terjual lagi nih, berarti 2 akan dikali 18 juta, maka ketika kita mendapatkan hasil tersebut, maka itu adalah nilai beban penyusutan. Jadi metode garis lurusnya kita lanjutkan sampai tahun 2029 mendapatkan angka 630 juta. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari soal yang B ini adalah penyusutan sebelum penjualannya itu adalah 72 juta per tahun, di mana di tahun tersebut sebelum penjualan masih ada 4 unit. Kemudian setelah satu mesin dijual, penyusutan menjadi 54 juta per tahun per 3 unitnya. Karena kan kita sudah menjual satu mesin nih. Kemudian keuntungan dari penjualan mesin ini adalah 390 juta. Dan jurnal yang telah kita buat untuk transaksi penjualan dan pencatatan penyusutan setelahnya sudah benar. Baik, kita lanjut kepada soal yang ketiga yang tadi. Jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutannya serta jurnal yang diperlukan. Baik, kita akan melanjutkan pada soal yang ketiga, yaitu jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Jadi menurut saya ketika kita akan menghitung penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda ini, kita harus mengetahui dulu nih nilai beban penyusutannya itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai beban penyusutannya itu? Kita bisa menggunakan nilai buku dikali tarif penyusutan. Lalu tarif penyusutannya itu kita tahu dari mana nih tarifnya? Jadi cara menentukan tarif penyusutannya itu adalah kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Seperti yang kita tahu,
tadi masa manfaatnya itu adalah 10 juta. Jadi cara perhitungannya adalah 1 dibagi masa manfaat. 1 dibagi masa manfaatnya itu 10 juta, kita akan mendapatkan tarifnya 10% menggunakan metode garis lurus. Karena ini yang akan kita pakai itu adalah metode saldo menurun ganda, maka tarif akan dikalikan 2. Tarif penyusutannya itu menjadi 2, merupakan hasil tarif dikalikan yang akan dikalikan 2 dikali 10% hasil dari masa tarif melalui metode garis lurus, maka kita akan mendapatkan 20%. Lalu kita akan melakukan perhitungan penyusutan per tahun sebelum jika dilakukannya tukar tambah. Jadi di tahun 2020 kita bisa melihat nilai buku awalnya itu 800 juta. Di sini harga perolehan 4 unit itu 800 juta ya. Kemudian dikali beban penyusutannya itu 20%. Kita bisa mengambil kalkulator kita untuk menghitung 800 juta dikali 20% itu kita akan mendapatkan angka 160 juta. Maka di nilai buku akhir itu didapatkan dari nilai buku awal dikali beban penyusutannya. Nah, kita hitung. Jika 800 juta dikali beban penyusutan 20% itu kan tadi kita dapatnya 160 juta. Maka nilai buku akhir itu kita dapat dari nilai buku awal dikurangi beban penyusutannya 20% itu. Jadi kita akan mendapatkan 640 juta. Lalu karena kita menggunakan metode saldo menurun ganda, maka di tahun 2021 nilai buku awal kita di tahun tersebut itu kita ambil dari nilai buku akhir di tahun 2020 di tahun yang sebelumnya. Maka 640 juta yang tadi di nilai buku akhir tahun 2020 akan kita pindahkan ke tahun 2021. Maka kita akan mengalihkan kembali dengan 20% dengan mendapatkan hasil 128 juta dan nilai buku akhirnya 512 juta didapatkan dari 640 juta dikurangi 128 juta. Lalu dilakukan hal yang sama lagi di tahun 2022. Di tahun 2022 nilai buku awalnya itu adalah 512 juta. Kita ambil dari nilai buku akhir tahun 2021 yaitu tahun sebelumnya. Kemudian dikali 20% mendapatkan 102.400.000, maka dikurangi dan mendapatkan 409.600 juta. Dilakukan hal yang sama lagi di tahun 2023, kita akan mengambil nilai buku akhir tahun sebelumnya dikurangi 81.920.000 itu kita dapat dari beban penyusutan yang 20% tadi yang kita hitung. Kemudian kita akan mendapatkan nilai buku akhir 320.680.000. Di tahun terakhir di 2024 nilai buku akhir tersebut adalah nilai buku awal tahun 2024 dan nilai buku akhir tahun 2023 yaitu 327.680.000 dikurangi 65.536.000 yang 20% tadi mendapatkan nilai buku akhir 262.144.000. Kemudian kita akan melanjutkan pada jurnal yang kita perlukan. Di setiap tahunnya kita memerlukan jurnal untuk penyusutannya. Di tahun 2020 kita akan membuat jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan tersebut akan kita lakukan setiap tahunnya sampai tahun 2024 seperti yang tertera, atau mungkin bisa lebih panjang lagi dilakukan. Jadi kita akan melakukan sampai tahun 2024. Di beban penyusutan pada akumulasi penyusutan pada tahun 2020 adalah 640 juta. Di beban penyusutan akumulasi penyusutan di tahun 2021 memiliki angka 512 juta. Pada tahun 2022 beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 409.600.000. Di tahun 2023 beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 327.680.000. Di tahun 2024 beban penyusutan pada akumulasi penyusutannya 262.144.000.
angka debit dan kredit tersebut kita ambil dari nilai buku akhir. Jadi cara membuat jurnalnya itu adalah kita harus menghitung dulu perhitungan penyusutan per tahunnya, lalu baru kita bisa membuat jurnal tersebut. Sekian dari saya. Jika saya memiliki kesalahan kata, saya mengucapkan maaf. Jika ada yang kurang mengerti, saya meminta maaf juga. Sekian presentasi saya. Terima kasih.